Udah, Pal. Oke. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adam Rizky Azizi. Saya di sini dari Universitas Islam Jalan Agung bersama dengan teman saya, yaitu Alif Bapak Adani. Saya akan membacakan atau mempersyaratkan dan juga menjelaskan dari proposal serta aplikasi yang kami, desain aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Ayatuna, yaitu sebagai media pembelajaran dan juga pembantu hafal Al-Quran dengan menggunakan metode LAN UX dan juga menggunakan sumber hikmah. Penyusun adalah kami berdua, yaitu Adam Rizky dan juga Ali Bapak Adani dari Universitas Islam Sultan Agung. Untuk latar belakang sendiri kami mengambil dari beberapa ada hadis dari Nabi, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'allamah, itu sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Nah, dari hadis tersebut kita juga tahu bahwa kemampuan membaca dan juga mempelajari Al-Qur'an itu tidak bisa dimiliki begitu saja tanpa adanya proses belajar, dan juga dalam hadis tersebut juga disampaikan bahwa orang yang beriman itu pasti akan memiliki kemampuan dan juga kemauan ataupun keinginan yang akan menimbulkan rasa berusaha untuk membaca dan juga mempelajari Al-Quran, dan juga akan mengamalkannya kepada orang lain seperti itu. Nah, dengan selain dari membaca tadi dan juga mempelajari, ada juga namanya kegiatan menghafal Al-Quran, yaitu yang telah menjadi aktivitas unggulan di berbagai macam lembaga pendidikan, seperti ada pondok itu ada, kemudian di universitas juga ada. Lalu di seperti SMP dan juga SMA itu sekarang sudah mulai marak atau sudah mulai banyak program-program untuk menghafal Al-Quran. Nah, kesadaran atau keinginan akan menghafal tersebut juga telah menyebar ke berbagai kalangan di masyarakat. Dengan adanya beberapa target-target harian untuk menghafal, seperti one day, one ayat, seperti itu. Sehari baca seayat untuk dihafalkan. Nah, dengan beberapa metode atau beberapa pilihan metode, yaitu ada metode Fikrar, Wahdah, Musafah, Yadain, Hanifah, dan juga Tabarok. Nah, dan itu Al-Quran dalam format mushaf ini juga sudah banyak tersebar dengan menggunakan berkat adanya Al-Quran digital. Nah, pada proposal nanti kami mengusulkan desain mushaf digital yang bertujuan untuk mempermudah atau ya mempermudah proses menghafal serta menyesuaikan mushaf dengan kebutuhan penghafalnya. Untuk targetnya kami di sini menentukan dari anak-anak dan juga remaja agar bisa meningkatkan minat dan juga meningkatkan kemampuan mereka, dan juga memberikan mereka motivasi serta semangat agar terus bisa menghafalkan dan juga mau menghafalkan Al-Quran. Nah, dari beberapa latar belakang tersebut, di sini kami merancang sebuah UI UX dengan nama aplikasi Ayatuna yang berbasis mobile dengan sistem operasi di Android dan juga iOS seperti itu. Nah, untuk perancangan ini nanti kami menggunakan Figma. Mengapa Figma? Karena Figma itu merupakan aplikasi untuk mendesain UI UX yang dapat digunakan kolaborasi dengan beberapa orang. Jadi tidak terpaku pada satu orang saja. Kita bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Dan juga mengapa kita menggunakan metode Alien UX? Karena metode Alien UX itu metode yang sangat bukan mudah, sangat mudah digunakan, yang tidak ribet dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menggunakannya. Untuk tujuan dan manfaatnya itu kami membuat aplikasi ini yaitu untuk sebagai aplikasi pembelajaran dan juga pembantu hafal Al-Quran dengan menggunakan software Figma tadi sebagai desain UI UX-nya. Kemudian aplikasi ini nanti juga kami harapkan bisa merangsang atau meningkatkan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan para penghafal dalam memahami dan juga memperkuat hafalan Al-Quran mereka, terutama pada anak-anak dan juga remaja. Hal yang ketiga, ini kami bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Dan yang keempat, kami berusaha untuk mengurangi rasa bosan dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Karena kalau pada anak-anak dan remaja kan mereka itu sepertinya juga cukup bosan ya, jika hanya disuruh untuk menghafalkan Al-Quran saja lewat Al-Quran yang asli atau Al-Quran dalam bentuk fisik seperti itu. Mereka pasti ada rasa bosannya. Nah, dengan adanya aplikasi Ayatuna ini kami harapkan anak-anak dan juga remaja itu memiliki semangat yang bertambah lagi dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian untuk batasannya, ini kami untuk pembuatan desainnya itu kami menggunakan software Figma, tidak menggunakan software yang lain dengan metode yang UX. Lalu untuk prototipe sendiri itu digunakan atau dirancang menggunakan tampilan aplikasi berbasis mobile dan sistem operasi Android dan juga iOS. Kemudian untuk fitur-fiturnya ini nanti hanya mengusung beberapa fitur unggulan seperti permainan ayat Al-Quran dan juga tanya jawab seputar fikih dan serta tafsir dengan bantuan AI serta reminder dalam menghafalkan Al-Quran.
Kemudian untuk aplikasi ini kami khususkan atau kami peruntukkan untuk anak-anak dan juga remaja yang menghafalkan Al-Quran. Untuk metodenya nanti ada beberapa, ada declare assumption, lalu ada create an MVP, ada run an experiment, dan juga ada feedback and research. Untuk market analysis, di sini kami perancangan aplikasi ini di pembuatan ide dan juga penentuan tema itu diperlukan sebelum kita membuat desain UI UX aplikasinya. Lalu untuk rinciannya ini aplikasi nanti dirancang untuk agar bisa digunakan di sistem operasi Android dan juga iOS dengan tujuan untuk membantu dalam memperkuat serta memperlancar atau juga mengingat kembali atau merecall hafalan Al-Quran para penggunanya seperti itu. Mungkin untuk targetnya itu anak-anak dan juga remaja. Ini ada use case diagramnya seperti ini. Ada login user bisa melakukan login dan register, nanti bisa memilih metode dan juga apakah dia sudah pernah menghafal atau belum. Kemudian untuk ada mengolah profil dari user, lalu melihat progres, mencari motivasi, lalu ada simak hafalan ini dengan bantuan AI, serta ada konsultasi dengan AI, serta yang terakhir adalah fitur game edukasi, ada sambung ayat dan juga tebak ayat. Yang untuk kelas diagramnya seperti ini. Kemudian untuk yang ARD atau Entity Relationship Diagram atau diagram yang menghubungkan antara entitas, ada user, dia bisa melakukan login dan register, nanti di dalamnya ada nama, email, dan juga password, lalu ada user bisa memilih untuk metode hafalan apa yang akan digunakan, kemudian akan diarahkan masuk ke aplikasi. Aplikasi nanti ada beberapa fitur-fitur dan juga ada pilihan seperti dashboard dan juga ada user profile. Dengan bantuan AI nanti aplikasi bisa melakukan atau menyediakan game, SIM dan juga project. Lalu ada tampilan screenshotnya, ada beberapa, ada halaman login seperti ini, ada logo dari aplikasi kamu sendiri, kemudian ada motivasi di sini, itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, serta ada tampilan username dan juga password. Untuk pemilihan hafalannya ada bisa dimulai dari juz 1 sampai 30 atau dari juz 30 sampai satu lagi atau bisa menghafalkan per surat. Lalu ada tampilan awalnya seperti ini, ada menu ziyadah, profil dan juga ayana seperti itu. Dan ini ada dokumentasi selama kami membuat dari pembuatan kelas diagram. Sebenarnya juga ada dokumentasi ketika kami membuatkan use case tapi tidak kami masukkan karena di sini halamannya sudah lebih dari 10 seperti itu. Kemudian bisa lanjut untuk penjelasan dari desain di Figma-nya di sini. Untuk Figma ini ada beberapa tampilan ya. Di sini ada tampilan awal tadi login, kemudian kita akan diarahkan untuk masuk. Ini mau menghafalkan berdasarkan apa? Ada dari juz awal sampai juz terakhir atau dibalik juz terakhir ke juz awal ataupun bisa menghafalkan per surat saja. Kemudian nanti akan juga diarahkan pilihan metode menghafalnya, ada metode sahabat, ada metode bina ataupun metode tadabbur seperti itu. Ini juga ada penjelasannya seperti apa masing-masing metode agar nanti bisa tidak salah memilihnya. Ini ada tampilan dashboard awal seperti ini, ada tampilan motivasi, lalu ada telah dibaca surat apa, ada telah dihafal surat apa, ada klik untuk murojaah atau mengatakan kembali ke sebelumnya, lalu ada langsung atau capaian mingguan dalam murojaah user seperti itu. Ini untuk metode tadabbur seperti ini. Contohnya ada tampilan Al-Qur'annya, kemudian ada tampilan ini ada makna-maknanya, lalu ada ini telah diulang beberapa kali, ini juga ketika mau di-repeat ada diulang. Ini jika mau user memonitorkan, kemudian ada di tombol next ini bisa diklik, lalu ada tampilan manusia seperti ini. Ini ada capaian hafalan user setiap minggunya seperti apa. Lalu ini juga ada AI di sini, ini bisa kita tanyakan seputar fikih ataupun pertanyaan Al-Qur'an. Nanti di sini ada kolom type here atau diketikkan pertanyaannya di sini agar nanti bisa dijawab oleh AI dan juga bisa menambahkan file di sini. Kalau ada history, ada new chat dan juga ada library dari AI-nya. Dan di sini ada tampilan murojaah. Murojaahnya adalah game di mana ada pilihan sambungan dan juga tebak ayat seperti itu. Dan untuk tebak ayat seperti ini ada tampilan ayat. Ini akan diberikan pertanyaan seperti berikut merupakan ayat dari surat apa? Nih, si user bisa menebak. Itu surat apa sebenarnya? Surat dari Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nahl, ataupun pilihan lainnya seperti itu. Kemudian ini ada sambung ayat sendiri. Nanti akan ada soal seperti ini. User bisa mengklik di sini untuk menjawab dari soal tersebut dan meneruskan ayatnya seperti apa. Nanti akan dicek sama hanya untuk jawabannya benar atau tidak seperti itu. Kemudian di sini juga ada tampilan Al-Quran secara umum dari aplikasi ini atau aplikasi Ayatuna. Ini ada nama Quran, kemudian artinya,
kemudian juga diturunkan di mana, jumlah ayatnya berapa, lalu di sini ada tampilan ayat Al-Qur'annya seperti ini, dan ini adalah makna dari masing-masing ayat Al-Qur'annya seperti itu. Lalu di sini ada bagian profil dari usernya atau penggunanya, ada nama, email, kemudian username dari penggunanya, lalu ada password untuk akunnya, dan juga ada nomor telepon yang sudah diinputkan di awal masuk tadi. Nah, ini tadi merupakan beberapa tampilan dari aplikasi UI UX-nya seperti itu. Ini bisa diklik seperti ini. Untuk prototipenya berikut. Ini bisa diklik seperti ini. Jika benar, ya, diklik dulu. Nah, ini bisa kembali ke tampilan awal, kemudian kita diklik ada, ini ada metode tadabbur yang keluar, kemudian ini ada tampilan untuk motivasi, telah dibaca ini surat apa, ini ada tampilan Al-Quran yang telah dibaca itu surat apa, kemudian ini untuk terakhir hafalan surat apa, dan untuk perojaannya juga ada, bisa memilih dua metode, untuk gamenya ada sambung ayat dan juga tebak ayat. Jika sambung ayat seperti ini, jika nanti diklik di murojaah ada tebak ayat, maka metodenya seperti ini. Kita menebak surat apa yang telah ditampilkan. Lalu untuk usernya, kita tampilan seperti ini, tapi sudah ada nama, email, username, password, dan juga telepon seperti itu. Ini adalah tampilan awal dari atau tampilan dashboard dari aplikasi. Oke, itu adalah penjelasan dari kami terkait aplikasi Ayat Guna untuk media pembelajaran dan juga pembantu hafalan Al-Quran untuk anak-anak dan juga remaja. Nah, sekian dari tim kami dari Unisura atau Universitas Islam Sultan Agung, dari Adam dan juga Noval. Kami mengucapkan terima kasih telah memperhatikan dan juga kami meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.